Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Di dalam kesempatan diskusi ini, untuk lebih mengenal, tadi Bapak Dr. Ai sudah mengatakan, kalau mengenal seliweran baik melalui sosmed maupun orang lain, bisa menjadi distorsi. Oleh karena itu, kami berharap catatan-catatan penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita ini menjadi bahan. Kami perkenalkan narasumber yang pertama yang akan membahas atau mengupas mengenai akidah Jemaat Ahmadiyah, yaitu Bapak Maulana Iskandar Gumai. Beliau seorang mubaligh, beliau lulusan dari Jamiah Ahmadiyah Kampus Mubarak yang ada di Parung, kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan di luar negeri, Pakistan, India, dan pengalaman beliau sudah cukup lama bertugas sebagai mubaligh. Sebelum bertugas di Bandung ini, beliau bertugas di DKI Jakarta. Kurang lebih hampir 8 tahun beliau di DKI. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dengan hormat Bapak Maulana Iskandar Gumai untuk menyampaikan akidah Ahmadiyah. Kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak moderator yang sangat saya muliakan, Bapak Eki, Bapak Nutrai, Bapak Ketua Jemaat Bandung Tengah, Bapak Ustadz Saifullah, rekan mubalighin dan para mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar kata Ahmadiyah, banyak sekali informasi yang beredar di luaran sana. Tapi yang cenderung kita dengar adalah bahwa Ahmadiyah, nauzubillahi min dzalik, sesat, menyesatkan. Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim, kafir, murtad, dan lain-lain. Dan ada juga satu informasi yang beredar juga di masyarakat yang mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah sebuah agama. Sebuah agama yang baru. Oleh karena itu, kita akan coba teliti apakah betul Ahmadiyah seperti apa yang disampaikan tadi. Disalah mengerti atau dimiskonsepsikan. Pertama misalnya syahadatnya. Syahadatnya seperti apa? Dari sana nanti kita akan mengetahui apakah Islam atau bukan Islam, apakah auzubillah sesat atau tidak sesat, atau kafir atau murtad atau tidak. Nanti kita dapat melihat. Lalu bagaimana kitab sucinya? Apa kitab sucinya? Karena dari sana pun nanti kita bisa juga mengetahui terkait apa itu Ahmadiyah. Nabinya siapa? Ya, dan ibadah sucinya kemana? Sebagai informasi, saya pribadi sebetulnya berasal dari keluarga Muhammadiyah. Jadi kakek saya termasuk di kampung ya, di daerah di bawah Gunung Salak, Sukabumi itu salah seorang pengurus Muhammadiyah. Lalu ibu saya masuk ke dalam Ahmadiyah di tahun 1985. Lalu ketika saya tanya ke ibu saya, Bu, apakah
terasa berbeda ketika masuk Ahmadiyah dengan dulu ketika di Muhammadiyah. Katanya banyak samanya. Bedanya tentu ada. Ya, Muhammadiyah dengan NU beda, ada bedanya. Samanya banyak. Muhammadiyah dengan Persis ada bedanya tentunya. Tapi persamaannya jauh lebih banyak. Nah, ketika saya tanya kepada ibu saya ketika masuk Ahmadiyah, apa Bu bedanya? Ada bedanya. Nanti kita akan bahas. Tetapi yang ditekankan oleh ibu saya, persamaannya jauh lebih banyak. Bacaan sholatnya sama, gerakan sholatnya, ibadah hajinya, syahadatnya. Jadi seolah-olah seperti tidak masuk ke dimensi yang berlebihan. Betul-betul seperti sesuatu yang biasa dijalankan. Baik amalannya dari akidahnya. Oleh karena itu ketika saya meyakini itu, maka saya pun bergabung ikut Ahmadiyah ketika usia saya 14 tahun. Jika kita untuk melihat apakah Ahmadiyah itu Islam atau bukan Islam, salah satu cara yang bisa kita lihat adalah dengan meneliti apa rukun imannya. Bagaimana rukun iman? Di sini saya ketengahkan beberapa pandangan-pandangan dari pendiri Ahmadiyah yang diambil dari kitab-kitab beliau terkait rukun iman yang dipahami dan diyakini. Pertama, di dalam Ahmadiyah meyakini rukun iman yang sama dengan umat muslim, kaum muslimin pada umumnya. Pertama, iman kepada Allah. Ya. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Nabi Allah pada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Jadi sebetulnya dalam konteks rukun iman, Jemaat Ahmadiyah dengan jamaah non-Ahmadiyah sebetulnya memiliki ikatan rukun iman yang sama. Dan betul-betul tidak ada perbedaan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait rukun Islam. Ya. Karena juga kita ingin melihat bagaimana pondasi dari keislamannya. Kalau kemudian Ahmadiyah dikatakan bukan agama yang baru, tetapi menjadi bagian dari kelompok Islam, lalu bagaimana rukun Islamnya? Tentunya dengan syahadat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jadi di dalam Ahmadiyah pun tadi Pak Moderator sudah mengatakan, Pak Ketua mohon maaf, banyak mahasiswa, mahasiswi atau masyarakat yang biasa sholat di sini. Dan mereka melihat, mereka menyaksikan apakah orang Ahmadiyah juga mendirikan sholat, dan itu kita lakukan. Sholat 5 waktu. Dan sholat-sholat nafal lainnya. Lalu puasa. Tentunya kita memiliki pelaksanaan puasa yang sama, puasa Ramadan kemarin, selama ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tapi intinya adalah melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan sebagai bagian rukun Islamnya. Kemudian membayar zakat 2,5%. Kemudian yang terakhir adalah ibadah haji. Nah, ini yang terkadang informasi di luaran sana senantiasa ada kesalahpahaman. Dikatakan bahwa Ahmadiyah ibadah hajinya ke India, ke Kadian gitu ya. Oh, kemudian tadi saya lupa, kitab sucinya dulu tadi saya terlupakan. Kitab sucinya katanya tazkirah. Dikatakan seperti itu di luar sana. Memiliki kitab suci sendiri. Padahal Ahmadiyah kitab sucinya adalah kitab suci Al-Qur'an. Rekan-rekan bisa dicek di sini dan alhamdulillah Jemaat Ahmadiyah sedang memiliki program menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam 100 bahasa di dunia. Kurang lebih 70% saat ini sudah diterjemahkan dan masih dalam proses
menuju penyempurnaannya kembali. Kemudian tadi ada yang terlupakan, nabinya. Nabinya adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-khatamun nabiyyin. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, ibadah hajinya tentu adalah ke Mekah al-Mukarramah. Tadi Pak Moderator mengatakan bahwa saya pernah pendidikan di Kadian yang dikatakan oleh sebagian orang naik haji ke sana, itu tidak benar. Saya melihat sendiri, saya memperhatikan, meneliti, tidak ada sama sekali praktek haji di sana. Yang ada adalah praktek untuk mengadakan pertemuan tahunan selama 3 hari. Yang diisi dengan ceramah-ceramah, kemudian sholat, dan kemudian mengadakan silaturahim. Jadi dari berbagai negara. Tapi bukan ibadah haji. Tidak ada rukun untuk tawaf, sa'i, dan lain-lain, tidak ada. Jadi murni adalah sebuah pertemuan rohani yang bersifat tahunan selama 3 hari. Nah, lantas apa perbedaannya? Nah, dari sinilah yang kemudian kita nanti mudah-mudahan bisa gali bersama, kita eksplor bersama. Ada 3 hal utama sebetulnya perbedaan antara Ahmadiyah dengan non-Ahmadiyah. Yang pertama, Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam, Israeli, itu sudah wafat, sudah meninggal sebagai manusia secara wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan turun di akhir zaman, yang akan memperbaiki umat Islam, yang akan menyatukan umat Islam dalam cinta dan kasih sayang. Dalam pandangan Ahmadiyah sudah turun. Dalam wujud pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Mayoritas umat Islam sampai hari ini masih menunggu, masih menantikan sosok itu. Adapun di Ahmadiyah, sosok yang dinantikan itu sudah datang dalam wujud pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi intinya adalah Ahmadiyah meyakini sudah datang, non-Ahmadiyah meyakini belum datang. Itu perbedaannya di situ. Dan yang ketiga, di dalam Ahmadiyah kami meyakini bahwa janji Rasulullah SAW bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu sudah berdiri. Rasulullah SAW berjanji bahwa nanti di akhir zaman, selain datangnya Imam Mahdi, akan tegak juga khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, Ahmadiyah meyakini bahwa khilafah yang dijanjikan itu telah berdiri dalam khilafat al-Masih. Oke, next. Lalu sekarang terkait apa dasar pijakan tentang poin nomor 1 tadi, bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Jika kita melihat sebagian di antara umat Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang Nabi Isa ini. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Isa tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dari ayat ini terjadi perbedaan penafsiran dan pemaknaan bahwa Nabi Isa tidak disalib, dinaikkan ke langit. Nah, di dalam Al-Qur'an di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 56 atau 55. Di sini dengan sangat jelas Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'alul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Di sini Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, lalu aku mengangkat derajat engkau ke sisiku dan membersihkan dari segala macam tuduhan-tuduhan orang-orang kafir dan menjadikan engkau unggul atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Jadi dari ayat ini dengan sangat jelas memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Isa telah meninggal dunia. Okay, next. Kemudian sebagai pijakan yang selanjutnya dalam surah Al-Imran ayat 145,
Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Dan Muhammad tiada lain adalah seorang rasul. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan malaikat, beliau seorang rasul. Dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Berlalu di sini khalat artinya adalah meninggal, telah wafat. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah wafat sebagaimana Nabi Muhammad sendiri telah wafat. Ayat ini sangat menarik rekan-rekan sekalian. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, terjadilah kehebohan di antara para sahabat Rasulullah SAW kala itu. Sampai di antara para sahabat, di antaranya adalah Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitu marah. Siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, akan aku tebas katanya lehernya. Terjadi kehebohan. Jadi begitu sedih dan bercampur berbagai macam rasa kepedihan, sehingga timbullah rasa seperti itu. Nah, dalam kegentingan suasana, maka Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas mimbar dan menyampaikan ayat ini, bahwa Muhammad bukanlah Tuhan, Muhammad bukanlah yang kekal abadi, dan barang siapa yang menyembah Tuhan akan kekal abadi. Muhammad adalah manusia biasa dan Muhammad akan meninggal selayaknya nabi-nabi sebelum beliau. Jadi ayat ini memiliki sebuah penjelasan yang sangat mendalam tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Okay, next. Kemudian dari surah Al-Maidah, di sini jelaskan dalam surah 118, wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi ada sebuah percakapan antara Nabi Isa dengan Allah Ta'ala. Di sini Nabi Isa mengatakan bahwa, ya Allah, selama aku hidup, aku akan menjaga kaumku, umatku. Tetapi ketika engkau telah mewafatkan aku, maka engkaulah yang akan menjadi pengawas bagi mereka. Jika kemudian di masa selanjutnya umat Nabi Isa alaihissalam menuhankan Nabi Isa, bukan kesalahan Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa dituntut pertanggungjawaban atas hal itu. Karena Nabi Isa alaihissalam telah mengalami kewafatan. Di sini untuk menunjukkan kata meninggal menggunakan kata tawaffa. Falamma tawaffaitan. Jadi kalau kita melihat dalam struktur kata bahasa Arab, jika kata tawaffa dimulai dengan subjek yaitu Allah, maka artinya adalah mumituka, mematikan atau mewafatkan. Okay, next. Lalu dalam hadis ini agak panjang, tapi saya mengambil satu bagiannya saja. Rasulullah SAW menyampaikan, Anna Isa bin Maryam asya 20 wa mi'ata sanatin. Bahwa Nabi Isa alaihissalam berusia 120 tahun. Ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa telah wafat. Next. Dan ini adalah next. Kemudian ada sebuah hadis kembali di sini yang mengatakan bahwa laukana Musa wa Isa hayani lamma wasi'auma illa tibai. Jika Musa dan Isa masih hidup, maka keduanya harus mengikuti aku. Oh ya, maaf. Jadi ini mungkin rekan-rekan sekalian sebagai pembuka, nanti kita akan eksplor lebih jauh dalam tanya jawab. Jadi jika kemudian di luaran sana terjadi kesalahpahaman tentang Ahmadiyah, sejatinya diakibatkan kurangnya kita terbukanya ruang perjumpaan, ruang dialog, ruang diskusi seperti ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak dosen, Bapak Ai, serang barangkali mahasiswa, bisa kemudian membuka sekat-sekat kesalahpahaman, sekat-sekat misinformasi menjadi satu hal yang kita bisa saling memahami satu dengan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah hasanul jasa kepada Bapak Maulana Iskandar Gumai. Adik-adik peserta diskusi, kita buka tanya jawab. Boleh jadi adik-adik semua sudah memiliki catatan-catatan penting untuk mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Iskandar Gumai. Perkenalkan, nama saya Acil Goliatullah. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Perbandingan Mada dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Asal saya dari Sukabumi. Yang pertama, bagaimana cara metodologi Ahmadiyah dalam pengambilan hukum ataupun istinbat hukum gitu? Mungkin satu itu. Nah, bagaimana metodologi Ahmadiyah dalam mengambil sebuah hukum? Ya, ini memang menjadi satu kajian dalam Ahmadiyah sendiri dan menjadi sebuah fondasi. Karena untuk mendapatkan sebuah nilai tersebut tentu kita tidak lepas dari metodologi yang tepat. Di dalam Ahmadiyah tentu sumber hukum yang pertama dan utama adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi kita mengambil sumber dasar pengambilan hukumnya dari Al-Quran. Dan bagaimana Ahmadiyah dalam memahami Al-Quran itu pun memiliki beberapa cara. Misalnya untuk memahami Al-Quran, cara menafsirkannya bisa Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'du. Jadi satu ayat menafsirkan kepada ayat yang lain. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah Rasulullah, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dan lain sebagainya. Ada beberapa metodologinya. Nah, yang kedua, sumber hukum dalam Ahmadiyah adalah as-sunnah. Jadi, kalau kita lihat kan hadis ini baru muncul beberapa ratus tahun kemudian setelah Rasulullah SAW wafat. Maka pada saat itu, yang menjadi tolak ukur sumber dari para sahabat menentukan langkah keberislamannya dengan sunnah. Memang sunnah ini tidak tertulis secara baku ya, karena memang belum tercatat, baru hadis lah yang tercatat. Namun dia terjaga, terpelihara dalam satu kultur atau tradisi suci. Karena melihat dari orang kakek terus ke bapaknya, dan ini menjadi sebuah pola tata cara dalam beribadah, dalam mengambil ijtihad dari sunnah. Karena al-hadis baru ada kemudian. Nah, yang kemudian hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian ketika telah terkodifikasi dengan sangat rapi, ini menjadi memudahkan karena ada sumber rujukan yang tertulis yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari, yang bisa didalami. Kemudian turunlah kepada asar para sahabat. Kemudian di dalam Ahmadiyah ada tambahannya, yaitu bagaimana pandangan dari pendiri Ahmadiyah, dan kalau saat ini berdasarkan pandangan dari Khalifah Ahmadiyah. Tetapi ini semua menjadi satu bagian, karena apa yang disampaikan oleh pendiri Ahmadiyah atau Khalifah Ahmadiyah bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, dan bersumber dari Al-Hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, metodologi inilah yang terus dijaga dan dipelihara di dalam masa usia Ahmadiyah. Sudah 130 tahun lah usia Ahmadiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan para pemateri yang mengizinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Dafa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 2. Di sini Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad dijelaskan memenuhi kriteria sebagai Imam Mahdi. Salah satunya adalah sesuai dengan gerhana bulan ya. Nah, tapi ada dua hadis Pak yang masih menjadi pertanyaan saya, yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 4244 yang berbunyi Al-Mahdi min itroqi min walidin Fatimah.
yang artinya Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Yang kedua adalah Sunan Abu Dawud nomor 4288 yang berbunyi, akan ada seorang laki yang keluar dari Mekah ke Madinah, kemudian laki-laki tersebut dibaiat di Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana pandangan Ahmadiyah terhadap hadis tersebut yang menjelaskan bahwa Ahmadi itu berasal dari keturunan Fatimah dan dibaiat di Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, inna limahdina ayatain lam takuna mundu khalqis samawati wal ard tankasifu fi syamsi min awwali lailati bin shaumi ramadan wa tankasifu syamsu bin nibsi minhu. Di situ dijelaskan bahwa bagi mahdi kami, inna limahdina, sesungguhnya bagi mahdi kami ada dua tanda. Mengapa ada istilah mahdi kami? Artinya akan ada mahdi yang bukan datang dari kami. Artinya akan ada mahdi yang palsu. Nah, mahdi yang asli ini memang luar biasa. Kesaksiannya harus melibatkan fenomena alam. Yang dimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, lam takuna mundu khalqis samawati wal ard, yang belum pernah terjadi sejak bumi dan langit diciptakan, yaitu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini sebuah tanda yang luar biasa. Itulah mengapa tadi Pak Eki sudah jelaskan di awal, ketika pendiri Ahmadiyah mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, itu kurang lebih 200 ulama besar di Hindustan, yang sekarang jadi India, menuntut tanda itu. Dan tuntutan disampaikan secara terbuka, tertulis, diumumkan secara terbuka, meminta tanda ini agar diwujudkan. Mendapatkan tantangan tuntutan tanda ini, pendiri Ahmadiyah tidak mundur dan beliau tidak lari. Beliau terima tantangan itu dan beliau jawab tantangan itu secara terbuka juga dengan sebuah pengumuman yang disebarkan secara luas. Beliau sampaikan bahwa saya terima tantangan ini karena ini memang hadis Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan di tahun ini 1894 itu akan terjadi. Masya Allah, ini tidak main-main memang ya, dituntut tanda alam, dan beliau sendiri menyanggupi dan bersedia menentukan kapan akan terjadinya. Nah, ini memang tidak mudah dan tidak main-main. Saya ingin menjelaskan secara konteks sejarah dulu. Tadi Pak Eki sudah sampaikan secara kejadian alamnya tercatat di Boska. Dalam buku ini pun sudah dijelaskan oleh Pak Eki. Alhamdulillah, saya dalam konteks sejarahnya. Nah, pada saat itu pendiri Ahmadiyah lalu memanggil jamaahnya untuk berkumpul di Kadian. Jadi beliau meminta seluruh yang ada di Hindustan itu datang ke Kadian untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini ada tantangan yang sangat besar, yang serius, tidak main-main, dan kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala karena kita akan membuktikannya di bulan Ramadan ini. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan yang beliau janjikan, terjadilah gerhana bulan di awal bulan suci Ramadan dan gerhana matahari di pertengahannya. Dan ini dengan sangat jelas nampak di Kadian dan di Hindustan dan juga di beberapa bagian negara lainnya. Dan dampak dari terwujudnya tantangan ini, ribuan orang masuk Ahmadiyah pada saat itu. Ya. Karena ini disampaikan secara terbuka, bahkan sampai dikabarkan sampai ke Amerika bahwa tengah terjadi sebuah tuntutan tanda dan ini terjadi dan ribuan orang masuk ke dalam Ahmadiyah. Jadi memang tidak mudah untuk mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi yang benar karena harus disertai dengan tanda alam seperti itu.
Perbedaannya adalah beliau tidak mengaku-ngaku atas tanda yang sudah terjadi, tetapi beliau menyampaikan akan terjadi, waktunya kapan, dan itu terjadi. Jadi ini menjadi sebuah tanda bukti kebenaran pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi, dan hal inilah yang juga kami pegang sampai hari ini. Karena kami pun tentu harus meminta bukti kan, kami pun harus memiliki sandaran yang kuat apakah betul Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi atau bukan. Nah, kejadian ini yang tercatat dalam lembar sejarah, bahkan di Bosca sendiri sudah terbukti menjadi sebuah salah satu pembuktian bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang tadi. Nah, tadi Kang Faisal juga menyebutkan tentang hadis Al-Mahdi min itrati mi wuldi Fatimah, bahwa Mahdi itu adalah keturunanku dari garis putranya Fatimah. Di dalam salah satu sabda pendiri Ahmadiyah, beliau mengatakan bahwa saya pun adalah keturunan. Makanya nama beliau itu Mirza. Jadi dalam kultur keturunan Rasulullah SAW, kita mendengar ada beberapa istilah. Ada Sayyid, Sayyidah, ada Habib, ada Habibah. Nah, di benua di Iran, kemudian di India, Mirza adalah tanda bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau memang dari garis keturunan Hasan radhiyallahu taala anhu, memiliki garis yang kemudian beliau katakan dari garis itulah aku dilahirkan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi pertanyaannya sangat menarik, hatur nuhun, Faisal. Bagus sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi. Saya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum asal dari Brebes. Yang diyakini oleh Ahmadiyah, siapa yang menjadi rujukan dalam penafsiran Al-Quran, tafsir Al-Quran dalam mengenai Nabi Isa itu sendiri, kemudian Imam Mahdi itu sendiri, siapa sih yang menjadi rujukan dalam pemahaman itu gitu. Kemudian mengenai status Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi ataupun yang tadi disampaikan gitu ya, bagaimana sih eksistensi Mirza Ghulam Ahmad terhadap yang diyakini oleh Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi dalam pengajarannya gitu. Apakah Imam Mahdi ini sebagai nabi tambahan atau Imam Mahdi ini masih mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua itu mengenai al-ahkam syariah, mengenai hukum Islam itu sendiri. Bagaimana sih pandangan Ahmadiyah mengenai imam mazhab yang dikenal oleh Muslim pada umumnya, al-imam al-madzhab al-arba'ah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bagaimana cara jemaah Ahmadiyah memaknai, cara menafsirkannya ya, terkait wafatnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Yang pertama memang dari ayat-ayat tadi yang dijelaskan itu, yang tadi disampaikan hanya tiga. Masih ada beberapa ayat-ayat lainnya, baik yang akli maupun nakli, tentang Rasulullah Nabi Isa alaihissalam wafat. Nah, memang yang menjadi kajian bersamanya tentang wafatnya Rasulullah SAW itu, Nabi Isa alaihissalam, dari kata tawaffa. Bismillah ya Isa inni mutawaffika. Kemudian dalam tadi Al-Maidah 118, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Nah, inilah yang kemudian kata tawaffa kita Ahmadiyah mengambil cara menafsirkan dari para sahabat Rasulullah SAW. Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang mufassirin di kalangan sahabat Rasulullah SAW, memberikan satu makna tentang tawaffa, bahwa
tawaffa di sini adalah ketika subjeknya Allah Ta'ala, kemudian maf'ulnya atau objeknya adalah makhluk hidup atau manusia, maka Hadrat Ibnu Abbas mengatakan tawaffa di sini artinya mumituka, artinya mewafatkan. Ini yang kemudian dipahami oleh Ahmadiyah menafsirkan kata tawaffa. Jadi betul-betul berdasarkan ayat dengan ayat yang sama, beberapa ayat misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut misalnya, secara dalil yang masuk akal. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Itu kan dalil akal. Kemudian ditafsirkan oleh ayat yang lain. Jadi saling menafsirkan dari satu ayat dengan ayat yang lain. Kurang lebih ada 30 ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Tadi disampaikan beberapa ayat. Jadi saling menafsirkan. Nah, kemudian dari para sahabat Rasul tadi kemudian mengartikan tawaffa sendiri artinya adalah mematikan. Inilah kemudian bagaimana dari hadis Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri kemudian memberikan penafsiran tentang tawaffa di sini juga mematikan. Bahkan di dalam tadi hadis dikatakan bahwa usianya 120 tahun. Kemudian laukana Musa wa Isa haini lamma wasi'ahuma illa tiba. Kalau Musa dan Isa masih hidup, maka maka ia harus beriman atau mengikuti kepadaku. Jadi ditafsirkan juga oleh Rasulullah SAW ayat tersebut, ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung bahwa Nabi Isa alaihissalam wafat menjadi sangat jelas. Memang terjadi pemaknaan yang berbeda dari antara mufassirin tentang kata tawaffa. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa tawaffa di sini menidurkan atau bahkan mengangkat dalam beberapa terjemahan. Namun memang di situ ada syarat, jika kata tawaffa menidurkan harus ditambah dengan kata an-naum, misalnya dengan tidur. Jadi jika kemudian di dalam Ahmadiyah metodologi memaknai kata tawaffa yang mendasari Nabi Isa alaihissalam telah wafat berdasarkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW sendiri, dengan Al-Quran dengan tafsir dari para sahabat Rasulullah SAW. Pendiri Ahmadiyah mengatakan selama pandangan-pandangan dari imam-imam mazhab itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, lakukanlah. Tidak ada kemudian melarang, memotong atau menjauhkan, tidak. Itulah mengapa pada akhirnya tidak ada dikotomi, yang ada memadukan dari berbagai pandangan dengan poin utama adalah memiliki dasar penjelasan yang akurat. Seperti itu. Karena di Ahmadiyah sendiri ada yang asalnya dari mazhab Hanafi, ada dari mazhab Maliki, ada dari mazhab Syafi'i pun ada. Itulah mengapa kemudian semua mazhab itu diakomodir menjadi sebuah kekuatan mazhab Islam yang saling erat, ya, tapi dengan dasar pemahaman yang kuat, dengan basic dasar dari Quran dan hadis yang kuat. Nah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, dalam pandangan kami, dan memang beliau mendakwakan sebagai Imam Mahdi. Derajat Imam Mahdi ini adalah sebuah nikmat rohani yang beliau terima akibat dari cintanya beliau dan taatnya beliau kepada Rasulullah SAW. Jadi berkat ketaatan, kecintaan kepada Rasulullah SAW sendiri, maka beliau mendapatkan pangkat derajat sebagai Imam Mahdi. Oleh karena itu tidak akan ada derajat atau nikmat Imam Mahdi jika tanpa ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW. Tidak akan beliau menerima ini jika tidak beliau cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apa yang beliau bawa adalah murni ajaran Rasulullah SAW. Apa yang beliau imani, beliau yakini, dan beliau amalkan adalah murni sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan dan berikan kepada kita dan kepada beliau itu sendiri.
Oleh karena itu tidak ada beliau membawa syariat baru, tidak ada beliau membawa satu hukum baru, tidak ada beliau keluar daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah mengapa dalam salah satu syair beliau mengatakan, aku ini hanyalah setitik debu dari terompah Rasulullah SAW. Bayangkan, ini syair yang beliau tulis dan beliau sampaikan. Bayangkan, beliau menggambarkan diri beliau hanya setitik debu yang nempel di terompahnya Rasulullah. Tidak dikatakan bahwa aku seibarat jubahnya Rasulullah, bahwa aku seibarat pakaian Rasulullah. Tidak, beliau menggambarkan mendeskripsikan dari beliau seolah sebagai setitik debu yang tidak ada artinya, yang tidak ada maknanya dalam kehidupan ini, yang menempel kepada terompahnya Rasulullah, sendalnya Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin beliau membawa ajaran yang baru, syariat yang baru. Beliau adalah murni sebagai pembaharu, sebagai penerus Rasulullah SAW yang datang di akhir zaman untuk mengembalikan rasa cinta kasih dalam umat Islam menjadi persaudaraan yang kuat dan menjadi satu ikatan Islam dalam ukhuwah Islamiyah yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Bintang Mulia, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, asal dari kota Depok. Pertanyaan saya mengenai kematian Nabi Isa. Bagaimana Ahmadiyah menjelaskan tentang jikalau memang Nabi Isa itu telah wafat, bagaimana Ahmadiyah itu menjelaskan tentang wafatnya Isa? Apakah Nabi Isa itu disalib? Apakah Nabi Isa itu dibunuh? Ataupun Nabi Isa itu meninggal, yang tadi disebutkan meninggal secara wajar? Berarti kan secara wajar itu bisa sakit, dibunuh, ataupun bunuh diri mungkin. Menurut saya sekelas Imam Mahdi itu tidak pantas disebut palsu gitu. Kalau Dajjal mungkin kita bisa bilang Dajjal itu ada yang Dajjal asli, ada yang Dajjal palsu. Sedangkan Imam Mahdi yang jelas itu adalah panutan kita nanti ketika hari kiamat, menurut saya tidak pantas itu ada disebut Imam Mahdi palsu. Karena diksi palsu itu jika disebut palsu berarti tidak perlu dipercayai gitu, tidak pantas dipercayai jika ada diksi palsu. Nah, bagaimana Ahmadiyah menjelaskan tentang itu? Mungkin segitu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalihim inna qatalnal masih ibnu Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di dalam ayat ini tertulis bahwa, ini artinya dulu ya, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami telah membunuh Al-Masih. Tidaklah mereka membunuhnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya, walakin syubbiha lahum, melainkan beliau disamarkan. Memang dalam ayat ini jika kita merunut ayat-ayat sebelumnya itu ada sebuah runutan tentang bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap awalnya kepada Siti Maryam. Mereka memfitnah Siti Maryam, telah melakukan kekejian dalam akhlak, dalam hal ini nauzubillah ya, telah berzina sehingga memiliki anak. Lalu kemudian mereka pun telah melakukan tindakan fitnah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan di ayat ini mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih. Allah Ta'ala mengatakan tidak, mereka tidak membunuhnya, Wama qataluhu, dan tidaklah dia membunuhnya, wama solabuhu, dan tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, melainkan disamarkan. Kata syubbihalahum inilah yang terjadi perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan antara Ahmadiyah dengan non-Ahmadiyah dalam konteks tafsir. Bahwa kalangan non-Ahmadiyah mengatakan bahwa syubbihalahum, disamarkan itu artinya Nabi Isa alaihissalam disamarkan dalam konteks fisik, badan, jasad. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib,
melainkan disamarkan kepada orang lain yang disalib, Nabi Isa-nya diangkat ke langit. Itu adalah penafsiran dari ayat tersebut. Nah, kalau di Ahmadiyah kata syubbihalahum disamarkan di sini kepada qatlun, kepada kematiannya, kepada upaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Syubbiha ini kan majhul ya, isim majhul, artinya passive voice, sebuah passive itu artinya kalimat pasif, disamarkan. Di dalam ayat itu sama sekali tidak pernah diceritakan satu sosok pun pribadi yang kemudian untuk disamarkan kepada Nabi Isa. Jadi tidak ada orang ketiga di situ yang disebutkan. Hanya menceritakan antara orang Yahudi yang berupaya memfitnah dan berusaha membunuh Nabi Isa. Oleh karena itu, dalam pemahaman dan tafsiran Ahmadiyah yang disamarkan adalah qatlunnya, pembunuhannya. Dalam pemahaman Ahmadiyah bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya dinaikkan ke palang salib. Nabi Isa tidak disalib karena salib itu kalau dalam kamus dijelaskan dalam kamus Al-Munjid, salabal idhama istakhraja wadkaha, bahwa arti dari salib itu adalah dipatahkan tulangnya dan dikeluarkan sumsum dari tulangnya itu. Itu arti dari salib. Nabi Isa alaihissalam dalam penafsiran Ahmadiyah hanya dinaikkan ke palang salib, lalu disamarkan seperti seolah-olah mati. Padahal tidak mati. Itu yang dipahami oleh Ahmadiyah dalam menafsirkan ayat ini. Jadi yang disamarkan itu adalah proses kematiannya. Jadi seolah-olah mati. Kemudian, lalu kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam wafat, matinya seperti apa? Apakah, kan tadi dikatakan mati secara wajar. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam, kan seorang nabi itu kan harus diuji untuk mendapatkan kebenarannya. Nabi Muhammad SAW beberapa kali diuji akan dibunuh. Ada pernah diracunin. Ada beberapa kali ditumpuk dengan jeroan unta ketika beliau sedang sujud. Ada berapa kali dilempar dengan batu dan segala macam. Seorang nabi yang benar harus melewati ujian tersebut untuk kita bisa memastikan ini adalah utusan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa tahu? Beliau akan selamat. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun sebagai seorang nabi yang benar mengalami ujian seperti itu dalam konteks keadaan yang berbeda, yaitu beliau dinaikkan ke palang salib. Dalam tradisi Yahudi, bahwa orang yang mati di palang salib matinya mati hina, terkutuk. Makanya orang Yahudi berusaha untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam agar dia mati terkutuk. Nauzubillah. Tetapi sebagai nabi yang benar, beliau harus lewati ujian tersebut sebagaimana Rasulullah SAW melewati ujian-ujian kondisi beliau. Tetapi beliau harus selamat dan selamat. Karena beliau nabi yang benar. Nah, setelah beliau selamat, beliau diobati oleh para sahabatnya dalam penafsiran Ahmadiyah. Memang ini sebuah kajian panjang, kita bisa lebih dalam, karena udah 4:30 juga, sudah melewati waktunya. Beliau lalu diobati oleh para sahabatnya, lalu Nabi Isa alaihissalam melakukan dakwah. Karena beliau itu dalam Al-Quran dijelaskan wa rasulan ila bani Israel, dan Nabi Isa adalah sebagai rasul bagi Bani Israel. Nah, di tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan itu hanya 2 suku dari kalangan Bani Israel. Masih ada 10 suku dari Bani Israel yang belum beliau dakwahi, yang belum tarbiyati. Maka beliau setelah proses tadi diobati, beliau sembuh, sehat, beliau mencari 10 suku kalangan Bani Israel itu untuk ditarbiyati, didakwahi agar menyembah kepada Allah Ta'ala dan bertauhid. Dan perjalanan beliau itu perjalanan yang sangat panjang, mengadakan sebuah rute jalan panjang dari
dari Palestina menuju Kashmir. Dan di usia 120 tahun beliau kemudian wafat. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 sebetulnya. Saya jawab cepat saja karena waktunya pun sudah sangat mepet. Nah, terkait diksi, kenapa ada diksi disebutkan Imam Mahdi palsu? Ya begini, jangankan Imam Mahdi palsu, diksi Nabi palsu saja ada. Bayangkan coba. Sebenarnya ketika ada diksi palsu, ada harapan di balik itu pasti ada yang asli. Jadi ada unsur positive thinking di balik diksi yang kurang mengenakan dalam hati. Kalau ada nabi yang benar, jangan kaget jika ada nabi yang palsu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup pun, nabi-nabi palsu sudah mulai bermunculan. Saya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab sebetulnya sudah dari awal mendakwakan dirinya itu sebagai nabi. Tetapi memang di zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, upaya beliau itu memang sangat parah lah ya, sampai menantang perang, pemberontakan, kemudian menghindari dari zakat, sehingga diperangi oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan setelah Musailamah Al-Kadzab, dalam rangkaian sejarah begitu banyak nabi-nabi palsu. Dalam hadis disebutkan ada 30 nabi palsu. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi setelahku nabi-nabi palsu. Jumlahnya 30. Salasuna disebutkan di situ. Jadi diksi ini sebenarnya menjadi sebuah, memang tidak mengenakan, tapi ada harapan. Pasti ada nabi yang benar. Imam Mahdi pun demikian. Kalau kita buka sejarah, kita buka perjalanan waktu, itu banyak yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Kalau kita buka lebih dari 100 orang yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Kan tidak mungkin semuanya benar. Dan faktanya sebuah kebenaran itu akan tetap terjaga, akan tetap terbukti, akan tetap memberikan manfaat. Jadi ketika tadi saya mengatakan bahwa ada diksi tanda petik Imam Mahdi palsu, karena ada hadis Rasulullah SAW, inna limahdina, sesungguhnya bagi Mahdi kami. Ini kan sebuah penekanan bahwa kalau Mahdi kami yang benar begini, tandanya tadi ada gerhana bulan dan matahari dalam satu bulan suci Ramadan. Dalam kata lain, pasti akan ada nanti pengakuan sebagai Mahdi, bukan yang dari sesungguhnya dari kami. Itulah mengapa tadi saya mohon maaf kalau kemudian diksi ini mengganggu, tidak ada niatan, tetapi maksudnya di balik itu sebetulnya ada harapan yang sangat besar bahwa Imam Mahdi adalah sebagai sebuah harapan bagi kita. Imam Mahdi adalah sebagai sosok yang akan menyelamatkan kita, memersatukan kita, membawa kedamaian. Itu menjadi tentunya harapan kita bersama, dan memang menjadi sebuah tugas kita mencari Imam Mahdi yang benar mana. Bahkan di Indonesia saja kan yang mengaku Imam Mahdi banyak. Di Karawang mengaku Imam Mahdi ada. Di Makassar, Sulawesi Selatan ada sebagai Imam Mahdi. Bahkan di Bogor, di Sentul juga ada. Waktu saya di Jakarta yang mengaku Imam Mahdi juga ada. Tapi apakah semua Imam Mahdi ini benar? Kan tidak. Kita harus uji, terus uji. Bahkan kalau perlu kita tuntut ya, pembuktiannya sejauh mana kebenarannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga akan pertanyaannya luar biasa. Masya Allah.